Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة. Jamaah sekalian yang saya hormati, kita masuk ke bab yang ke-18. Babun qaulullahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Bab firman Allah subhanahu wa ta'ala ataupun perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya engkau, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang yang engkau cintai dan engkau sayangi dari sisi kerabat-kerabat engkau. Bab ini dicantumkan di dalamnya satu ayat, yaitu yang beliau jadikan judul surat Al-Qasas ayat 58. Dan kemudian dicantumkan setelahnya hadis yang berkaitan dengan sebab turunnya ayat tadi, yaitu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menjadikan pamannya Abu Talib beriman terhadap apa yang beliau bawa, akan tetapi Abu Talib menolak secara langsung apa yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia mengatakan satu perkataan yang perawi-perawi enggan untuk mengikuti apa yang dia katakan. Yang dia katakan di akhir hayatnya, saya di atas agamanya Abdul Muttalib. Kemudian dia wafat. Kan sebagian orang ketika mau masuk surga mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ini kebalikannya, mengucapkan saya berada di atas agamanya Abdul Muttalib. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat-ayat ini. Seperti yang saya sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya korelasi yang sangat erat antara bab syafaat dan bab petunjuk hanya dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana yang sudah kita jelaskan, bahwasanya syafaat itu murni milik Allah subhanahu wa ta'ala dan tidaklah diminta kecuali dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka begitu juga dalam bab yang sesudahnya, yaitu yang berkaitan dengan petunjuk, yang berkaitan dengan hati-hati manusia. Tidak mampu seseorang untuk mendapatkan hidayah kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mampu seseorang untuk mendapatkan hidayah kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana syafaat itu milik Allah subhanahu wa ta'ala, maka hidayah juga, petunjuk juga milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana seseorang ketika meminta syafaat, mintanya kepada Allah, begitu juga yang berkaitan dengan petunjuk, maka mintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagian orang-orang musyrikin, baik musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam
ataupun sebagian musyrikin pada zaman ini, mereka ketika melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari syafaat, bahkan alasan mereka Allah Subhanahu wa taala abadikan. Haula'i syufa'auna, mereka itu adalah para pemberi syafaat. Orang musyrikin berkata kepada Allah, menjadikan hal tersebut sebagai landasan mereka ketika memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini adalah kesyirikan yang besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama yang mulia ini. Begitu juga yang berkaitan dengan hidayah untuk hati-hati manusia, petunjuk untuk hati manusia, maka yang memilikinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian orang musyrikin, pelaku-pelaku kesyirikan, ketika mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dalam rangka mencari petunjuk. Ada yang dengan cara bersemedi, ada yang dengan cara berdiam diri di gua, ada yang dengan cara mutih. Apa mutih itu? Apa ya dengan cara mutih itu? Putih terus. Iya. Ada lagi dengan cara macam-macam. Ada yang putih, ada yang hijau kali. Ada lagi yang air putih aja. Ada lagi yang makan garam aja. Dalam rangka apa? Ditanya cari petunjuk. Ada lagi yang diam di tambak, bisa jadi tempat ikan. Ada yang di gua, ada yang di pinggir kali, ada yang di pantai. Ketika ditanya lagi apa? Cari petunjuk. Minta petunjuk. Padahal petunjuk itu yang miliki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan yang harus kita ingatkan diri kita, bahwasanya petunjuk itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika sebagian orang minta petunjuk kepada selain Allah, sebagian lagi ditambahi mencari ampunan. Kok mencari ampunan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika siapa saja yang mencari petunjuk bukan dari Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih yang berkaitan dengan hati, maka menjadikan pelakunya adalah pelaku kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang saya hormati, petunjuk apabila kita dapati dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terbagi menjadi 4 macam. Hidayah itu ada 4 macam. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah secara terperinci dalam kitab beliau Bada'iul Fawaid. Yang pertama adalah al-hidayah al-ammah, petunjuk secara umum, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada setiap makhluk terhadap hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada setiap makhluk hidayah petunjuk untuk melindungi dirinya dari apa-apa yang berbahaya untuk dirinya. Semuanya, manusia, hewan, semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, yang hidayah tersebut secara menyeluruh sehingga setiap makhluk mengetahui apa yang bermanfaat bagi dirinya. Bayi baru lahir langsung cari nenen, langsung cari puting, tanpa disuruh mengisap susu. Siapa yang menyuruh? Siapa yang beri petunjuk? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Binatang-binatang. Yang binatang tersebut makannya apa? Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang makan rumput,
ada yang makan daging. Bahkan binatang ular kobra itu apabila keluar dari telurnya itu, cangkang telur, dia langsung posisinya itu seperti siap untuk menyerang. Siapa saja dia waspada. Siapa yang ngasih tahu kalau dia itu ular kobra? Siapa? Allah. Sehingga disebutkan ada permisalan yang disebutkan ada orang Arab Badui, dia mendapati ada yang suka serigala kecil, bayi masih merah. Kasihan, mau dibunuh kasihan. Akhirnya serigala ini dibawa oleh pengembala ini. Oleh pengembala dibawa, kemudian dikasih susunya susu kambing, kemudian besar bersama dengan kambing. Satu hari begitu serigalanya ini besar, ini saya dapati di kitab-kitab sastra, di buku-buku sastra. Bukan saya ngarang, bukan, di buku-buku sastra. Begitu serigalanya itu besar, serigalanya itu makan kambing. Kata pengembala, siapa yang ngasih ketahu kamu kalau kamu itu serigala? Yang nyusu pakai apa? Susu kambing. Siapa yang ngasih tahu ente? Padahal dari kecil nggak ketemu serigala, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Gajah yang besar makannya apa? Makannya rumput. Harimau makannya daging. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita menyebutkan secara terperinci, kita sebutkan dalil-dalilnya terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Thaha ayat ke-50, Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Kata Nabi Musa alaihi salam ketika ditanya, siapakah Rabb kalian wahai Musa dan Harun? Maka Nabi Musa alaihi salam mengatakan, Rabb kami adalah yang memberikan segala sesuatu, bentuknya dan penciptaannya, kemudian memberikan petunjuk. Maka memberikan petunjuk ini adalah petunjuk secara umum yang meliputi terhadap apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-A'la ayat 3 dan 4, alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dan menjadikan yang baik, menyempurnakan. Walladzi qaddara fahada, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menentukan dan memberikan petunjuk secara menyeluruh, sehingga setiap makhluk diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala petunjuk yang berkaitan dengan hal yang bermanfaat untuk dirinya. Apa yang bermanfaat untuk dirinya untuk dia lakukan, dan apa yang berbahaya baginya dia hindari. Semuanya diberi petunjuk. Dan bagaimana cara bertahan untuk hidup, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk bagi semua makhluk hidup. Bahkan makhluk yang sangat kecil, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk baginya bagaimana cara mereka untuk hidup. Disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan salah satunya di antaranya, beliau mengatakan kita akan terheran-heran bagaimana cerdasnya seekor semut. Semut ketika dia membawa biji-bijian, dia bawa, apabila dia tidak sanggup untuk membawanya, dia kembali lagi cari teman-temannya. Begitu dia sanggup membawanya, dibawa ke sarangnya. Dan sarang semut tidak ada yang tempatnya itu datar, tidak ada. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk kepada semut untuk tempatnya itu senantiasa tinggi, sehingga apabila ada banjir, semut itu aman. Dan tidak ada semut itu tempatnya di lembah, pasti di atas. Dan isi dari sarang semut itu adalah pasir. Dan itu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk. Dan ketika membawa biji-bijian, supaya biji-bijinya itu tidak tumbuh dan menjadi bekal mereka hidup di sarang mereka, sehingga apabila musim hujan tiba, mereka itu punya stok makanan.
mereka tidak kelaparan. Apa? Biji-biji itu dibelah dua. Siapa yang ngatur ini, ikhwan? Dipecah jadi dua. Dan apabila dipecah jadi dua, masih kemungkinan untuk tumbuh dipecah jadi 4. Dan apabila biji-biji tersebut lembab, maka oleh semut-semut tersebut, ikhwan, dikeluarkan dari sarangnya, dijemur. Siapa yang berikan petunjuk? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga perkara semut ini saja menunjukkan bagaimana semut ini mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala secara menyeluruh. Ketika semut mendapati ada Sulaiman alaihi salam bersama dengan tentaranya, maka semut memanggil teman-temannya dengan mengatakan yang perkataannya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Naml ayat 18. Ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, antum perhatikan bagaimana cerdasnya semut ketika mereka memberikan peringatan kepada teman-temannya, tidak langsung menyuruh mereka masuk. Ayo masuk ke sarang-sarang kalian, tidak. Saya sudah artikan belum? Ini ayatnya udah saya artikan belum? Belum. Artinya, wahai rombongan semut, kata semut ini, wahai rombongan semut, udkhulu masakinakum, kalian masuklah ke sarang-sarang kalian. La yahtimannakum, jangan sampai kalian ini terinjak-injak oleh Sulaiman nih. Sulaiman dan pasukannya sudah mulai dekat. Wahum wa junuduhu, bukan hanya Sulaiman, bahkan pasukan-pasukannya. Wahum la yash'urun, dan mereka itu tidak merasakan bahwasanya kalian itu ada di bawah. Nabi Sulaiman terkaget-kaget. Nabi Sulaiman paham. Terkaget-kaget dengan cerdasnya semut ini. Bagaimana dia menyeru kaumnya. Bagaimana dia memanggil kaumnya. Diberi peringatan. Diperintah, ada perintah. Ada pemberian nama. Ada Sulaiman nih. Hati-hati, ada Sulaiman. Sulaiman bukan hanya sendirian, bersama pasukannya yang besar. Jangan sampai Sulaiman itu menginjak-injak kalian. Dan mereka pun sangat cerdas sekali memberikan uzur. Wahum la yash'urun. Sulaiman dan bala tentaranya itu tidak akan merasakan dengan keberadaan kalian. Nabi Sulaiman terkaget-kaget, terheran-heran. Ini luar biasa. Sehingga dia memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersyukur. Nakjubkan sekali. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, anittakhidhi wa auha rabbuka ila nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'rishun. Dan Rabb kamu mewahyukan, mengilhamkan kepada lebah supaya lebah itu mengambil dari gunung-gunung rumah-rumah sarang, wa minas syajar, dan dari pepohonan, wa mimma ya'rishun, dan dari apa yang telah mereka bangun. Ini juga sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada lebah, bagaimana mereka hidup. Jadi semua makhluk ini sama Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan hidayah, petunjuk untuk bagaimana mereka hidup. Bahkan kita sendiri mendapatkan hidayah bagaimana cara kita makan, bagaimana cara kita berjalan. Jalannya tidak pakai tangan, akan tapi pakai kaki. Itu semua petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah jenis yang pertama, petunjuk secara menyeluruh buat seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenis petunjuk yang kedua, hidayatud dilalah wal bayani wal irsyadi wat ta'rif. Petunjuk yang dilalah sebagai penjelasan, sebagai memberikan pengetahuan dan memberikan arahan.
Maka hidayah ini adalah hidayah yang di dalamnya petunjuk, yang di dalamnya penjelasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, menjelaskan dan mengarahkan kepada jalan-jalan kebenaran ataupun jalan kebenaran. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk ke jalan yang lurus, kepada bagaimana mentauhidkan Allah dan kepada agama Islam. Maka petunjuk ini adalah petunjuk yang dimiliki juga oleh selain Allah Subhanahu wa taala dari para nabi ataupun dari para rasul, para nabi dan para ulama, para duat dan para ustadz. Karena merekalah juga memberikan pengajaran kepada manusia bagaimana cara manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman terhadap kitab-kitabnya, beriman terhadap rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir. Dan ketika beriman, berimannya sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para duat, para ulama, para nabi menjelaskan itu semua dari berbagai macam dalil. Baik itu dalil nakli itu berupa wahyu, ataupun dalil akli yang sesuai dengan logika yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha benar. Dan dalam ayat ini dan dalam permasalahan ini, hidayah petunjuk ini, hidayah penjelasan yang dimiliki juga oleh para nabi dan para rasul, ini banyak dalilnya. Dalam surat Asy-Syura ayat 52, Allah Subhanahu wa taala katakan, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Dalam ayat berikutnya, jalan yang lurus, siratillahi alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jalan yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Jadi jalan yang lurus akan menghantarkan kalian ke jalannya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ala ilallahi tasirul umur. Maka ketahuilah, setiap perkara akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap orang akan mempertanggungjawabkan terhadap perkara yang ia bawa. Jadi setiap ada ayat yang maknanya setiap perkara kembali kepada Allah. Kalian akan dikembalikan kepada Allah. Artinya kita akan bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Bukan kita kembali hanya asal kembali saja, tidak. Akan tetapi semua yang kita lakukan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala katakan, walikulli qaumin had, dan setiap kaum itu memiliki petunjuk yang memberikan kepada mereka petunjuk kepada jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Dalam surat Al-A'raf ayat 159, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Maaf ayatnya, salah. Ayatnya adalah wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haq, dan dari kaumnya Nabi Musa ada sekumpulan manusia yang mereka memberikan petunjuk dengan kebenaran. Jadi ayat-ayat ini membahas tentang hidayatul bayan,
petunjuk penjelasan, yang mana petunjuk penjelasan ini dimiliki oleh Allah, dimiliki oleh para nabi, dimiliki oleh para rasul, para ulama, para dai dan para ustadz ketika mereka menyampaikan dalil-dalil yang mereka miliki. Yang petunjuk yang keberapa sekarang? Ketiga ya. Petunjuk yang ketiga adalah hidayatut taufik. Petunjuk yang berkaitan dengan taufik, hidayatut taufik. Hidayatut taufik dinamakan juga hidayatul ilham. Ini petunjuk yang maknanya artinya seseorang mengamalkan hidayah yang sampai kepadanya dari hidayatul bayan tadi. Para ulama membawa dalil, para nabi membawa wahyu, para rasul membawa wahyu, para duat menyampaikan apa yang mereka miliki dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka hati menerima penjelasan-penjelasan tersebut yang mampu menaklukkan hati supaya tunduk patuh dan menerima apa yang didengar oleh seseorang. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki hidayah taufik ini. Allah subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan seorang hamba supaya hamba tersebut menerima apa yang dibawa oleh para rasul, para nabi, para ulama dan para duat dan para asatid. Hati ini yang terkadang menolak, terkadang menerima, ketika mampu menerima kebenaran, itu adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jenis hidayah ini tidaklah dimiliki kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jenis hidayah ini tidak dimiliki oleh malaikat yang dekat dengan Allah sekalipun, seperti malaikat Jibril tidak memiliki. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus pun mendapatkan teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan innaka la tahdi man ahbabta. Dan ini pun terjadi terhadap nabi-nabi yang sebelumnya. Para nabi yang tentu orasinya mereka berisikan dengan dalil-dalil yang wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang orang-orang yang di dekat mereka tidak beriman terhadap apa yang dibawa oleh nabi-nabi tersebut. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam, yang beliau mendapatkan julukan apa? Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Pada dasarnya Nabi Adam tentu Abul Anbiya ya. Benar enggak? Karena semua nabi keturunannya Nabi Adam. Dan Abul Anbiya juga Nabi Nuh. Semua nabi itu keturunannya Nabi Nuh alaihi salam. Dan setelahnya Nabi Ibrahim keturunannya Nabi Nuh. Dan setiap dari nabi-nabi dan rasul-rasul sesudahnya semuanya keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam, sehingga Nabi Ibrahim dijuluki Abul Anbiya dan beliau juga Khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam pembahasan ini, bagaimana Nabi Ibrahim susah payah untuk berusaha menjadikan ayahnya beriman terhadap apa yang dia bawa. Dalam surat Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala abadikan bagaimana diskusi yang sangat kuat sekali antara Nabi Ibrahim alaihi salam dengan ayahnya. Nabi Ibrahim menyebutkan hujah-hujahnya. Ayahnya membantah dengan bantahan yang sangat keras. Ayah. Begitu juga dalam surat Ibrahim juga disebutkan diskusi. Bukan surat Ibrahim, surat Toha, surat ini saja. Surat Maryam, surat Ibrahim beda lagi. Dalam surat Maryam, bagaimana disebutkan diskusi yang sangat panjang sekali antara Nabi Ibrahim dan ayahnya. Dan akhirnya ayahnya pun mati di atas kekufuran. Begitu juga Nabi Nuh alaihi salam tidak mampu memberikan hidayah kepada anaknya. Menyelisihi anaknya. Sehingga Nabi Nuh alaihi salam
Wa nada Nuhun, ataupun sebelumnya bagaimana Nabi Nuh alaihi salam dalam surat Hud, ya. Dalam surat Hud, Nabi Nuh alaihi salam memanggil putranya ketika air bah sudah mulai tinggi seperti gunung. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil. Dan Nabi Nuh alaihi salam memanggil putranya, sedangkan putranya di tempat yang terpencil. Ya bunayyar kab ma'ana, wahai anakku, naiklah bersama kami, berimanlah, wala takun ma'al kafirin, dan janganlah engkau termasuk dari orang-orang kafir. Maka si anak membantah ayahnya. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya akan berlindung ke gunung yang gunung tersebut akan memberikan keamanan dari air yang sangat luar biasa ini. Maka Nabi Nuh mengatakan, la 'asimal yauma min amrillah illa man rahim. Tidak ada yang mampu memberikan perlindungan di hari ini kecuali dari perkara Allah ini kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka matilah anaknya di atas kekufuran, sebagaimana ayahnya Nabi Ibrahim mati di atas kekufuran. Maka Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah. Wa nada Nuhu rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Dan Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Rabbnya, wahai Rabbku, sesungguhnya anakku itu dari keluargaku, dan sesungguhnya janjimu itu benar bahwasanya keluarganya Nabi Nuh itu akan selamat. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah ahkamul hakimin, yang paling bijak. Qala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya Nuhu innahu laysa min ahlik, sesungguhnya anakmu itu bukanlah dari keluargamu. Innahu amalun ghairu salih, karena apa yang telah dilakukan oleh anakmu itu bukanlah perbuatan yang saleh, akan tapi kekufuran kepada Allah. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm, maka janganlah engkau meminta kepadaku terhadap perkara-perkara yang engkau tidak memiliki ilmu dengannya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin, sesungguhnya saya menasihati engkau jangan sampai termasuk dari orang-orang yang jahil. Sehingga di dalam ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menegur Nabi Nuh karena meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya anaknya mendapatkan perlindungan. Dan sehingga dengan kisah inilah Nabi Nuh alaihi salam malu untuk memintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala syafaat untuk manusia pada hari kiamat. Di antara alasannya hal ini. Begitu juga adalah Nabi Lut dan Nabi Nuh juga. Bagaimana kedua istrinya bukanlah termasuk dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena hati dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Petunjuk siapa yang memilikinya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Petunjuk itu tidak mengenal bahwasanya si fulan kerabat si fulan sehingga lebih pantas mendapatkan petunjuk taufik ini lebih dari yang lainnya. Tidak. Man yahdillahu fahuwal muhtadi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya petunjuk, maka dia telah mendapatkan petunjuk. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Dan siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sesatkan, maka tidak ada yang mampu untuknya menjadi pelindung dan memberikan petunjuk. Tidak ada. Siapa yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut tidak akan mampu untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti akan kita bahas juga kaedah-kaedah
yang berkaitan dengan hidayah. Ada kaidah-kaidahnya 4 insyaallah. Kalau ada waktu kita bahas, kalau enggak kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala katakan juga, "Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha." Surat Al-Baqarah ayat 272. Tidak ada di atas kamu itu kewajiban untuk memberikan kepada mereka petunjuk yang berkaitan dengan hati-hati mereka. Tidak ada beban bagi engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk yang berkaitan dengan hati-hati manusia siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dalam surat Al-Qasas ayat 56 Allah Subhanahu wa taala katakan, yakni ayat yang dijadikan sebagai judul oleh penulis Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberikan petunjuk taufik kepada hati-hati orang-orang yang engkau cintai dari sisi kerabatmu, tidak mampu. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk terhadap siapa-siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu siapa orang-orang yang dia itu mendapatkan hidayah. Artinya hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, ikatannya sangat erat sekali dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hatinya pantas untuk mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak pantas mendapatkan cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sangat erat sekali. Dan ini tidak diketahui dengan seperti yang saya sebutkan, seseorang itu di atas dekat dengan ustadz ataupun memiliki hubungan spesial dengan ustadz. Tidak harus dia mendapatkan petunjuk. Bisa jadi orang-orang yang demikian sangat jauh dari ilmu dan sangat jauh dari petunjuk. Begitu juga seperti yang terjadi kepada Abu Talib, orang yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia tidak mendapatkan petunjuk, bahkan menjadi pelindungnya Nabi. Dan tidak harus orang dia itu memiliki penjelasan yang hebat sebagai ketika memberikan penjelasan seakan-akan menyihir orang-orang yang ada di hadapannya, sangat terkagum-kagum. Kemudian dia mampu mengamalkan apa yang ia sampaikan, tidak. Hidayah tersebut murni milik Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang kita yakini dia itu memiliki keilmuan yang besar, kemudian tergelincir dalam permasalahan-permasalahan yang kecil, bahkan permasalahan-permasalahan yang besar. Seperti apa? Seperti kekufuran. Itu bayangkan, bukan ustadz loh, ulama besar. Saya pernah cerita di majelis ini, ulama besar yang dia memiliki karya tulis yang sangat luar biasa yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan Islam, yang berkaitan dengan tauhid, sampai karya tulisnya diumumkan di Masjidil Haram. Seorang khatib membacakan karya tulisnya kepada kaum muslimin, dan khatib ini kebablasan mengatakan apa? Si fulan ini namanya Abdullah Al-Qasimi. Si fulan ini Abdullah Al-Qasimi dengan karya tulisnya telah mendapatkan tiket masuk surga. Kebablasan enggak? Kemudian dia mati di atas kekufuran. Bahkan sebagian orang mengatakan keilmuannya setara dengan Abdul Aziz Ibn Baz. Orang besar ini. Akan tapi apa? Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk murni milik Allah Subhanahu wa taala.
Jangankan kelas kita ini, kelas ulama yang besar aja bisa terhempas dari hidayah, yang hidayah tersebut murni milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah yang keberapa? Yang keempat. Dan hidayah yang ketiga inilah yang akan menjadi pembahasan dari bab ini, yang di dalamnya ada kisah Abu Talib. Hidayah yang keempat adalah hidayah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk pada hari kiamat kelak kepada ahli surga supaya mereka mendapatkan petunjuk supaya masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita termasuk dari orang-orang yang mendapatkan petunjuk di surga, ke surga pada hari kiamat kelak. Allahumma amin. Dan pada hari itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk kepada penghuni api neraka supaya mereka masuk neraka, dan ini dikatakan sebagai hidayah di akhirat kelak. Orang yang ada di surga atau penghuni surga, mereka diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya masuk surga, menuju jalan masuk surga. Bahkan kedudukan mereka itu di mana mereka tidak saling berebut. Jangan dibayangkan surga ini kosong, kemudian begitu masuk orang berebut. Tidak. Setiap individu mengetahui dan mendapatkan petunjuk dari Allah, posisi dia itu di mana, di tingkat berapa. Semuanya diberikan petunjuk. Jadi tidak ada untuk saling geser, saling serobot. Ente jangan di situ, sini, ini punya anak. Nggak bisa. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan petunjuk, sehingga masing-masing menuju ke kedudukan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang di surga, salah satu keistimewaannya apa? Tidak ada kedengkian dalam hatinya. Sekecil nikmat yang dia miliki, dia berbahagia dan tidak hasad, tidak ambil pusing dengan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Kita di dunia, kita punya apa, ada orang lewat yang lebih dari kita, susah. Di akhirat nggak ada. Orang yang paling sederhana kedudukannya di akhirat, melihat temannya yang sangat tinggi kedudukannya, royid, santai, nggak ada ganjelan. Dan ini salah satu karunia yang besar yang Allah berikan kepada penghuni surga. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 42 dan 43, walladzina amanu wa 'amilus salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal dengan amal saleh, amalnya ikhlas dan sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beramal harus amanu, mereka memiliki tauhid, telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengamalkan kalimat la ilaha illallah dan mati di atas kalimat la ilaha illallah. La nukallifu nafsan illa wus'aha, kata Allah, kami tidaklah memberikan beban kepada satu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Maka Allah katakan apa? Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Mereka itu penghuni surga, hum fiha khalidun, dan mereka kekal selama-lamanya di dalam surga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan Allah ambil dari hati-hati mereka rasa dengki, rasa susah, rasa pengen ribut dengan orang lain, dicabut dari hatinya. Dicabut. Di dunia tidak ada keselarasan, tidak ada. Tidak ada satu hal di dunia itu dua orang sama, tidak, ribut, semuanya ribut. Sepasang suami istri ribut, ada ributnya, tidak ada tenang, terus tidak ada. Ada gejolaknya. Malaikat saja turun di muka bumi, malaikat. Antum bayangkan malaikat ini la ya'sunallah, benar enggak? Tidak bermaksiat kepada Allah.
ketika Allah turunkan di muka bumi, dua malaikat ribut. Ketika ada kisah tentang orang yang membunuh 100 orang, kemudian dia mau hijrah, kemudian mati di tengah jalan, Allah turunkan malaikat azab, malaikat rahmat ribut, padahal akur di langit. Di langit akur, di dunia ribut. Jadi kalau di dunia ribut, pasti ada perbedaan. Kalau mau tenang, mau santai, tidak ada ribut di surga nanti. Allah katakan, wa naza'na ma fi sudurihim. Allah cabut dari hati-hati orang-orang yang mereka masuk surga apa? Rasa dengki, rasa susah melihat orang senang. Allah cabut dari hati-hati mereka. Sehingga mereka dalam, anggaplah, menjadi orang yang sangat rendah kedudukannya di surga. Mereka sangat berbahagia, tidak susah melihat orang yang kedudukannya sangat tinggi di surga. Tajri min tahtihimul anhar. Mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Wa qalu, maka penghuni surga mengatakan, alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita petunjuk untuk masuk ke dalam surga ini. Masuk ke dalam posisi di surga di mana, maka semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kita tidaklah mungkin mendapatkan hidayah ukhrawiyah ketika di surga, masuk surga, dan ketika hidayatul bayan dan hidayatul taufik, kita tidak bisa mendapatkan itu semua kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Dan sungguh telah sampai kepada kami Rasul-Rasul Rabb kami dengan kebenaran. Wa nudu antilkumul jannah. Dan diseru kepada kami supaya antilkumul jannah, itulah surga-surga, uristumuha, kalian mewarisi surga-surga tersebut, bima kuntum ta'malun, dengan amalan-amalan yang telah kalian amalkan. Dalam surat Yunus ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala katakan, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati. Dalam surat Yunus ayat ke-9, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, yahdihim rabbuhum biimanihim, Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada mereka untuk mereka masuk ke dalam surga. Biimanihim, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka petunjuk dengan keimanan yang mereka miliki. Fi jannatin na'im, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat As-Saffat ayat yang ke-22 dan 23, Allah Subhanahu wa taala katakan, ukhshurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Kumpulkanlah orang-orang yang zalim dan orang-orang yang serupa dengan mereka, wa ma kanu ya'budun, dan dengan apa yang telah mereka sembah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, min dunillahi, dengan selain Allah Subhanahu wa taala,
fahduhum ila siratil jahim. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, fahduhum, maka tunjukkanlah mereka ke jalan menuju api neraka. Sehingga dalam surat As-Saffat ini Allah sebutkan orang-orang yang mereka masuk ke dalam api neraka, mereka pun mendapatkan petunjuk untuk mereka masuk ke dalam api neraka. Seperti dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-71, Allah Subhanahu wa taala katakan, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, dan orang-orang kafir mereka digiring ke api neraka zumara, berbondong-bondong, digiring, diberikan petunjuk. Sebagaimana wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, dalam ayat yang ke-73, dan digiringlah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga zumara, berbondong-bondong. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, idza khalusal mu'minuna minan nar, tafadhal, hubisu ala qantaratin bainal jannati wan nar. Apabila orang-orang yang beriman telah selesai dari api neraka, telah selamat dari api neraka, hubisu ala qantarah, maka mereka ditahan di satu jembatan, bainal jannati wan nar, antara surga dan neraka. Fayuqassu li ba'dihim min ba'din mazalimu, maka ditegakkanlah kisos di antara mereka. Apabila ada sangkut paut di antara mereka ketika di dunia, maka diselesaikan pada saat itu. Hatta idza hudzibu wa nuqu, sampai semuanya itu telah selesai perhitungannya, tidak ada lagi sangkut paut kezaliman antar manusia, wa nuqu, dan mereka semua dibersihkan, layak untuk masuk surga, karena surga itu tempat orang-orang yang bersih. Apabila masih ada sisa noda dosa, maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Apabila telah bersih semuanya, maka udzina lahum bidukhulil jannah, mereka diizinkan untuk masuk surga. Kata Nabi, fawalladzi nafsi biyadih, maka demi jiwaku yang berada di tangannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah dengan salah satu sifat dari sifat yang Allah Subhanahu wa taala miliki, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memegang jiwa-jiwa dan hati-hati manusia, di antaranya hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna ahadahum la ahda bimanzilihi fil jannah minhu bimanzilihi kana fid dunya. Sesungguhnya salah seorang di antara mereka ketika masuk surga akan lebih mengetahui tempat dia di surga, lebih mengetahui tempat dia di surga daripada ketika kita balik ke rumah, menuju rumah. Ada enggak di antara kita yang ke rumah kesasar? Ada enggak? Ada enggak kita yang dari sini ke rumah pakai Google Map? Enggak ada. Maka di surga, maka ketika mereka mendapati untuk masuk surga dan untuk sampai menuju surga mendapatkan kedudukan, semuanya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka sampai ke tempatnya, lebih mengetahui tempat singgah dia di surga daripada rumah dia di dunia. Ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga orang-orang yang mereka masuk api neraka, mereka pun ketika masuk ke dalam api neraka akan mendapatkan petunjuk. Jadi ini 4 jenis hidayah yang kita bahas, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang hari Senin, insyaallah Senin malam Selasa, kita akan membahas
tentang kaidah-kaidah yang berkaitan dengan hidayah petunjuk. Ada 4 kaidah. Dan kemudian kita juga akan membawakan penghalang-penghalang hidayah dan sebab-sebab seorang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.